sekalian, di episode pertama ini saya akan men-sharingkan tentang satu isu yang ini terulang-ulang. Ini terjadi, besok kejadian lagi, sekarang mikirin, besok kejadian lagi, di generasi berikutnya mikirin lagi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman karyawan banyak sekali yang berpikir bahwa rumput tetangga lebih hijau. Kalau saya menjadi seorang karyawan, maka teman saya yang menjadi seorang pengusaha, sepertinya mereka hidupnya lebih enak dibanding saya menjadi seorang karyawan. Teman-teman pernah berpikir seperti itu? Ketika saya tanya beberapa teman-teman saya yang menjadi seorang karyawan, ada 3 poin yang mereka ngiri sama teman-temannya yang menjadi seorang pengusaha. Nah, yang pertama, mereka ngiri kayaknya sepertinya mereka itu punya waktu banyak banget. Mereka kapan aja bisa, kemana saja, kapan saja. Dan kalau mau ngumpul, mereka pasti datang. Gitu ya. Nah, yang kedua, katanya teman-teman pengusaha itu punya penghasilan lebih banyak dibanding kita yang menjadi seorang karyawan. Teman-teman pengusaha tidak punya batasan atas penghasilannya. Dia mulai bisnis ini, jalan. Dia mulai bisnis baru, jalan juga. Sementara gue stuck ada di sini. Nah, teman-teman pernah berpikir seperti itu? Nah, yang ketiga, saya sebagai seorang karyawan, liburnya Sabtu Minggu aja. Terus kalau mau ambil cuti itu susah banget. Nah, terus ketika mau ambil cuti, aduh, nggak di-approve sama bos, akhirnya masih tetap masuk. Nah, kalau mikirin teman-teman menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pengusaha, apa yang terjadi? Mereka sepertinya punya banyak waktu untuk liburan. Mereka bisa kapan aja, liburannya bisa keluar negeri malah karena uangnya banyak, waktunya juga banyak. Nah, ternyata ketika saya ngobrol sama teman-teman pengusaha, nggak seperti itu. Fakta yang pertama tadi, kalau teman-teman bilang mereka punya waktu luang lebih banyak, enggak teman-teman sekalian. Buat pebisnis startup itu untuk membangun bisnisnya banyak sekali waktu yang diperlukan. Kalau dia pagi-pagi harus nyiapin bahan bakunya, pagi dia harus buka toko, sore dia masih stay juga, bahkan malam ketika tokonya sudah tutup mereka masih berpikir untuk bagaimana caranya supaya laku, bagaimana caranya supaya bayar ini, bayar itu. Nah, mereka bahkan berpikir 24 jam kali ya, kalau di antara teman-teman karyawan kerjanya hanya 8 jam, mereka kerjanya 24 jam. 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu. Sementara Anda gimana? Liburnya 2 hari dalam 1 minggu, kerja hanya 5 hari. Waktu sore sampai malam hari bisa sama keluarga, tidak untuk teman-teman pengusaha. Nah, kalau ngomongin penghasilan, yes, bener banget. Kalau pengusaha sudah settle, sudah bisnis sudah bagus, pasti mereka punya penghasilan lebih banyak. Tapi ingat teman-teman, penghasilan lebih banyak bukan untuk para pengusahanya sendiri, tapi juga untuk bayar bahan bakunya, untuk bayar suppliernya, untuk bayar jasa pengirimannya, bayar karyawan itu tidak murah. Nah, belum bayar pajak dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang teman-teman pengusaha, mereka bukan untuk diri sendiri nih, kadang-kadang mereka harus nombok bahkan untuk bayar karyawan dan lain-lain. Nah, sementara kalau yang tadi ngomongin liburan, teman-teman jangan lupa, teman-teman pengusaha itu kalau mereka semakin lama liburannya, belum tentu bisnisnya nggak libur. Sementara mereka jalan-jalan, bahkan bisnisnya bisa liburan juga, malah nggak ada penghasilan. Nah, kalau teman-teman yang menjadi seorang karyawan punya waktu yang jelas 12 hari selama 1 tahun, bisa diambil kapan saja dan tetap perusahaan bayar. Bahkan kalau teman-teman sakit, tetap dibayarin sama perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadi pengusaha, untuk berpikir rumput tetangga lebih hijau, enggak lah, rumput kita lebih asik. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membuat keputusan menjadi seorang pengusaha, pikirkan dulu, assess dulu kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Jadi ketika teman-teman mau pindah atau menjadi seorang pengusaha, teman-teman harus siap atas resiko yang akan kita ambil. Bukan cuma resiko sih, pasti ada resiko baik, ada resiko buruknya. Konsekuensinya pasti, ya uangnya banyak. Tapi ingat, untuk bisnis startup teman-teman butuh effort yang lebih baik. Sementara kalau teman-teman yang, oh iya nggak usah jadi karyawan aja, yuk sama-sama kita berkarir untuk menjadi jenjang karir yang lebih banyak, penghasilan juga lebih banyak, tanggung jawabnya lebih banyak, dan kita punya sesuatu yang bisa diberikan untuk perusahaan dan juga keluarga kita. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa join di Decision Maker Community. Saya akan banyak sharing tentang video-video dan juga artikel-artikel yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.